hati kita sambil nunggu. Oke, sudah live? Udah? Oke. Ya, kita akan sama-sama menyembah memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur jika malam hari ini kami boleh ada di tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Dan bersyukur juga Tuhan buat setiap saudara-saudara kami yang saat ini bersama-sama kami juga live streaming melalui Instagram. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh ada, kami boleh sehat, kami boleh kuat. Dan mungkin jika ada beberapa yang tidak bisa hadir karena keterbatasan kesehatan, Tuhan jamah, biar malam hari ini kami boleh bertemu dengan Engkau, muka dengan Engkau. Yang menyembah, memuliakan nama Tuhan, membawa hati kami dan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Izinkan kami menyembah, layakkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Agungkan namamu, kami bersyukur namamu, Hanya Engkau yang tinggikan Tuhan. makin dekat di hatimu. Terima kasih Haleluya. Ajar kami Terima mengenal kasih Ya Yesus. Tuhan. Iyalah ya rasyandamu. Iyalah ya rasyandamu. Terima kasih. Engkau yang Kami bersyukur Haleluya. kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Kami Yesus. bersyukur Iyalah ya rasyandamu. Terima kasih. Iyalah ya rasyandamu. Terima kasih oh Tuhan. Hadirlah Tuhan. Hadirlah dan bertahtalah di atas pujian kami Tuhan. Hadir dan bertahtalah di atas pujian kami Tuhan. Terima Kami kasih. sembah. Hanya Engkau yang layak kami Kami sembah dan tinggikan. tinggikan Tuhan. Orhina mayara, biarlamu. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak. Engkau yang Yesus Tuhan yang kami sembah Ajar Tuhan. sanjung. Terima kasih oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Hanya Engkau yang layak. Kami beri Terima kasih Tuhan. Kau yang bersembah. Kau yang bertata. Kami beri syukur. Kau yang ditinggikan. Kau yang disembah. Haleluya. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. kami tinggikan Engkau. Terima kasih oh Tuhan. Haleluya. Di tempat Kami ini bersyukur. Terima kasih Rabaya. Kami bersyukur. Hanya Kami Engkau bersyukur. Tuhan. Terima kasih oh terima kasih Yesus. We worship you, Lord. Oh. Terima kasih. Yes, Lord. Selain Engkau tiada yang lain Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Kami tinggikan nama. Selain Kau tiada yang lain.
sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun hatiku lenyap, Hatiku lelah tak berdaya. Ku ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan. Biar pujian ini mengalir dari hati kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Tiada yang lain.
kasih Yesus. Hanya Kau saja yang layak, hanya Kau saja Tuhan. Tiada yang lain yang kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Sungguh tidak ada yang lain Tuhan, hanya Kau saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan nama-Mu, Kami kami tinggikan Engkau. worship you Lord, we worship you. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami sembah, kami Tinggikan nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Di atas Kami segala. tinggikan nama-Mu. Biar semua tentang Engkau saja Tuhan. Biar nama-Mu ditegakkan di tempat ini. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami bersyukur. We worship you Lord, we worship you. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung Terima kasih Tuhan. nama-Mu di hidupku. Yes Lord. Tuhan, tiada yang lain. Amin. Hanya Kau satu di hatiku. Nyanyikan dari hati kita. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan. Ku sembah
Setiamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Benar Tuhan, Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, benar Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau kami sembah, kami sembah namamu. Hanya Kau saja Tuhan, hanya Kau saja Tuhan. Kau yang terbaik, Terima kasih, Kau yang layak, Engkau yang termanis, Engkau yang terbaik. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh manis Tuhan, Engkau sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan? Hanya hidup kami yang bisa kami berikan Tuhan. Yes, Lord. Biar malam hari ini dimanapun kami berada, sekalipun juga kami ada di tempat ini bersama-sama menyembah Tuhan. Biar kami membawa hati kami yang melekat kepadamu Tuhan. Engkau berkenan, bahkan Engkau bertahta di atas setiap pujian kami Yesus. Yesus. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak Tuhan. Dan untuk itu kami mau katakan Tuhan, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ya terima pujian kami Tuhan. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, sebab Kau layak, Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. sebab Kau yang Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas Raja segala raja. di atas segala raja. Oh, haleluya, sebab Engkau yang layak. Oh, Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau Sebab Kau layak. layak. Oh, Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak.
Kau layak, yes Lord. Haleluya, sebab Kau layak. Terima pujian, ya Tuhan. sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan ku nyanyi Hosana bagi Raja. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kaulah segalanya kasih Tuhan. di dalam hidup. Ya Tuhan, ini pengakuan iman kami malam hari ini Tuhan. Kami rindu kerajaan-Mu terjadi dalam hidup kami, Yesus. Kami rindu Tuhan, hati kami terus Engkau jaga ya Tuhan. Hanya Engkaulah yang kupandang Tuhan. Kaulah yang kupandang. Dan sadar dengan yakin kami katakan Selama hidupku mengasihi-Mu Yesus. mengasihimu, Memuliakan-Mu Bapa dan Raja. Mari Engkau yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan Kaulah segalanya. Kaulah segala. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita malam hari ini, Di dalam mari kita belajar memberikan semuanya yang terbaik bagi Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. kupandang. Selama
hebat, sorak-sorai kemenangan bagi Kristus Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan. Saya persilakan Pastor Samuel. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan kami boleh datang menyembah Tuhan. Kami bersekutu dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan kami, bekerja dari hari ke hari dan kami percaya Tuhan malam hari ini Tuhan Engkau hadir dan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Apapun yang pergumulan, persoalan yang dibawa oleh umat Tuhan datang kepada Tuhan pada malam hari ini, Allah lebih besar dari pergumulan kami dan Engkau yang akan Tuhan menolong kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan, pulang dari tempat ini kami melihat kuasa Tuhan bekerja, Amin. kami melihat pertolongan Tuhan nyata dan doa-doa kami tidak pernah sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari berbicaralah kepada kami Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, biar hidup kami diberkati, dikuatkan dan semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Ya, shalom. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Ya, saudara, kita bersyukur bahwa di Indonesia, di negara kita sudah mulai diadakan pelonggaran berkaitan dengan protokol kesehatan, tetapi untuk di dalam ruangan kita masih diminta untuk memakai masker, saudara-saudara ya. Tapi kalau saudara di luar ruangan, maksudnya di ruang terbuka, di tempat-tempat publik, saudara memang boleh untuk tidak pakai masker, tapi kalau saudara masih merasa kurang nyaman, nah lebih baik saudara pakai masker. Tetapi bagi saudara yang sakit, ya ada yang badannya meriang, ada flu dan lain sebagainya, disarankan tetap pakai masker, saudara ya. Baik, malam hari ini kita akan renungkan sebagian firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab saudara masing-masing, ya. Kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21, saudara-saudara. Yohanes pasal 21, kita akan lihat sebagian firman Tuhan ini. Ya, memang ini kita masih dalam masa, saudara-saudara, hari kebangkitan Tuhan, dan kemudian sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid. Ini kalau tidak salah penampakan diri yang ketiga kalinya, saudara-saudara. Yohanes pasal 21, kita baca mulai ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Sama-sama. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Jadi dua orang murid yang lain kemungkinan besar dia adalah Andreas. Kalau anak-anak Zebedeus itu Yakobus dan Yohanes. Lalu kemudian dua orang murid yang lain kemungkinan besar dia adalah Andreas dan Nathanael kemungkinan. Lalu kemudian ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, yuk sama-sama kita baca. Aku pergi menangkap ikan, kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Lanjut ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi saudara perlu garis bawahi, dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kemudian ayat yang kelima, yuk. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat ada apa saudara? Api, arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Ayat 20, ayat yang ke-10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus
naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, berapa banyak? 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Kita selesaikan sampai ayat 14. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yang percaya kita bersama-sama berkata, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya pernah sampaikan bahwa selama 40 hari ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Yang memang tidak dicatat di dalam Alkitab, saudara. Nah, barangkali saudara pernah mendengar khotbah yang diambil dari peristiwa ini. Baik dalam memperingati hari kenaikan Tuhan, kebangkitan Tuhan, maupun di kebaktian-kebaktian hari Minggu. Namun saudara-saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat sesuatu yang sungguh-sungguh menurut saya sangat diberkati ketika saya membaca ini, saudara Tuhan. Semalam-malaman mereka enggak dapat ikan, lalu saudara Tuhan, ini sebenarnya peristiwa itu hampir sama pada waktu awal-awal Tuhan bertemu dengan murid-murid di danau yang sama, di tepi danau yang sama. Tapi kalau ini peristiwanya Yesus sudah disalib, mati dan bangkit. Tapi di awal itu, saudara Tuhan, itu peristiwanya Petrus pun bahkan belum terlalu kenal Yesus. Lalu ketika semalam-malam mereka enggak dapat ikan, ketika Petrus membereskan jalannya, kalau di sini kan mereka belum sampai ke darat, masih menjala. Ketika mereka masih membereskan jala, lalu Tuhan bilang, aku pinjam perahu. Tuhan lalu naik ke perahu, lalu Tuhan berkhotbah di situ. Saya nggak tahu berapa lama khotbahnya. Kalau makin lama itu Petrus pasti makin jengkel, saudara-saudara. Karena semalaman nggak dapat ikan, mau pulang sebelum Tuhan. Lalu kemudian perahunya dipinjam pakai khotbah. Pikirnya khotbahnya 5 menit, nggak tahu aja 15 menit belum selesai. 30 menit nggak selesai. Itu kalau seperti jemaat di gereja itu duduknya sudah mulai geser gini. Sudah mulai lihat jam. Lama banget ini khotbahnya. Gitu saudara ya, barangkali. Kesel. Tapi saudara mari kita lihat sesuatu yang hari ini. Pada waktu itu Petrus belum kenal Tuhan. Sampai setelah kemudian mereka mendapat ikan yang banyak. Dan dikatakan dalam kitab Lukas, jala itu mulai koyak. Kalau tadi jalannya tidak koyak. Dikatakan banyak ikan, jalannya mulai koyak. Lalu kemudian Petrus datang kepada Tuhan berlutut. Dan Petrus berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Lalu Tuhan bilang gini, jangan takut sebab mulai hari ini aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Itu peristiwa di awal. Dan ini peristiwa terakhir. Hari itu memang Tuhan gak ada di tengah-tengah mereka. Baru ini ketiga kalinya Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid. Lalu kemudian pada waktu itu ketika mereka lagi duduk-duduk, Tuhan, mereka juga gak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan saya pikir Petrus adalah orang yang tahu tanggung jawab. Petrus adalah orang yang tidak malas. Petrus dan teman-temannya bukanlah orang yang suka membuang-buang waktu. Dan Petrus berkata, lebih baik kita pergi cari ikan. Saudara perlu tahu bahwa itu bukan bicara tentang Petrus kembali dalam kehidupan lama. Tidak ada indikasi itu. Sama sekali. Karena memang saudara selama dalam perjalanan mengiring Tuhan, Petrus sering disuruh Tuhan juga untuk mancing, cari ikan. Ketika Tuhan mau bayar pajak di dalam bait suci, pergi pancing. Pancing yang pertama kau dapat ikan di dalamnya, 2 koin di situ. Karena Tuhan pergi. Dan memang Petrus punya istri, punya anak, punya mertua. Dan teman-teman juga, dan mereka memang nelayan dan mereka punya tanggung jawab untuk itu. Dan mereka bekerja, berusaha. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan ketika mereka berusaha ternyata semalam-malaman gak berhasil. 1 ekor pun tidak didapat. Dari sini saya belajar sebenarnya saudara perlu menyadari dalam hidup ini. Berhasil atau gagal, hidup di dalam Tuhan itu hal yang biasa. Amin. Saudara berhasil, saudara gagal atau berhasil dalam hidup kita yang kita sudah kenal Tuhan, kita orang yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan, gagal atau berhasil dalam usaha, dalam bekerja, dalam hidup ini sebagai sesuatu yang normal, bagian hidup dari bagian yang normal dari kehidupan di dalam Tuhan. Saya agak sedih juga kalau kemudian saudara-saudara
banyak saya bersyukur bahwa saya tidak menemukan buku-buku tafsiran yang mengatakan bahwa ini gara-gara Petrus nggak dapat ikan, gara-gara dia ingin kembali dalam kehidupan lama. Itu enggak ada. Justru penafsir-penafsir mengatakan ini Petrus ini membuktikan dia seorang yang rajin, seorang yang tanggung jawab, dia bekerja. Tapi kali itu dia gagal. Kali itu dia tidak dapat ikan. Saudara-saudara. Nah bagi saya, berhasil atau gagal dalam hidup di dunia ini karena kita ikut Tuhan, itu sebagai sesuatu yang normal. Bilang kiri kanan, normal saja. Amin. Justru tidak normal kalau saudara dalam hidup ini menjadi orang yang sama sekali tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Itu saya pikir kita tidak temukan, hanya Yesus yang tidak pernah gagal. Amin. Justru menjadi tidak normal kalau hidupmu gagal terus dalam Tuhan. Ya, itu kalau sinetronnya Jin dan sinetronnya siapa itu? Mbak Yul itu namanya gagal maning. Itu enggak normal. Halo? Amin. Saudara-saudara, jangan kita jadi orang yang kemudian kita punya mentalitas yang yang lemah banget, gagal dan kemudian kita berkata Tuhan tidak adil, Tuhan enggak menyertai kita. Gara-gara kita gagal lalu kita berkata, buat apa saya melayani Tuhan, buat apa saya setia, buat apa saya bantu pekerjaan Tuhan. Ujung-ujungnya saya mengalami kegagalan. Itu bagian dari hidup yang normal. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara yang berkati Tuhan. Demikian juga kalau kita berhasil, kita sukses, itu normal saja. Tidak ada sesuatu yang kemudian kita perlu bangga-banggakan, kita jadi sombong. Saudara-saudara, enggak ada sesuatu yang bisa dilakukan itu. Karena apa? Itu normal saja. Dan kalau, dengarkan baik-baik, kalau Tuhan izinkan saudara mengalami kegagalan, saya yakin Tuhan sudah menyediakan juga keberhasilan bagi saudara. Katakan amin. Loh, Anda bayangkan begini, sederhana saja. Ini karena pengkhotbah ingin berdiri aja. Tapi sama Pastor Marin tidak boleh berdiri. Anda bayangkan, hari itu dia kan belum, Petrus dan teman-temannya belum sampai mendarat. Kurang lebih 200 hasta, barangkali sekitar 100 sampai 130 meter, saudara-saudara. Ya, itu dia masih menjala. Tuhan cuma bilang gini, tebarkan di kanan. Pertanyaan saya, apakah semalam-malaman dia tidak tebarkan jala itu sebelah kanan? Pasti tebarkan. Petrus coba kiri, enggak dapat, pasti coba kanan, enggak dapat. Coba depan enggak dapat. Oh, belakang enggak dapat juga. Tapi perhatikan, cuma Tuhan bilang tebarkan sebelah kanan. Lalu dapat. Artinya ginilah, Tuhan izinkan semalaman mereka enggak dapat sesuatu. Tapi sebenarnya Tuhan sudah sediakan berkat yang lebih besar. Katakan amin. Saudara, tahun ini barangkali mungkin ada di antara saudara yang gagal, ada di antara saudara yang enggak beruntung, ada yang ditipu orang, yang dibohongin, ada yang rugi, mulai usaha, salam Tuhan, COVID-19 datang, varian Delta, varian Omikron, salam Tuhan, untung Tante Kron enggak datang, saudara. Puji Tuhan. Barangkali Tuhan izinkan. Tapi percayalah, Tuhan yang sama, Tuhan juga siap, Tuhan juga yang sama, Tuhan juga sanggup menyediakan keberhasilan itu bagi kita. Katakan amin. Jadi ayo kita jadi orang Kristen yang punya mentalitas yang luar biasa. Hari ini gagal, besok pasti bisa berhasil. Besok berhasil, tidak boleh sombong. Katakan amin. Dan itu bagian hidup dari bagian yang normal dari kehidupan di dalam Tuhan. Katakan yes. Saudara tahu enggak, kalau saudara baca baik-baik, saudara baca dengan teliti, saudara enggak semua orang yang didoain Yesus sembuh. Kaget ya? Pernah enggak baca itu? Ada enggak dalam kitab Injil? Ada, saudara temukan. Dia pulang ke kampungnya, Alkitab mencatat tidak banyak yang disembuhkan, hanya beberapa orang yang disembuhkan. Karena mereka enggak percaya. Tapi artinya gini, Yesus aja menghadapi itu di dunia. Halo, amin. Jangan juga kemudian kita komplain, kita menggerutu salam Tuhan. Seolah-olah sudah semuanya, waduh seolah-olah benar-benar Tuhan tidak sayang saudara. Tuhan sayang, makanya dia sediakan berkat yang lain buat saudara. Katakan yes. Amin. Yang kedua, saudara harus belajar satu hal yang luar biasa. Menurut saya satu hal yang luar biasa gini. Petrus, begitu Yohanes, murid yang dikasih, Yohanes mengatakan gini. Itu Tuhan. Tadinya kan enggak tahu loh. Itu Tuhan. Apa yang dilakukan Petrus? Kita mencatat mulai ditarik itu jala
Dan jala itu mereka mulai berat karena banyaknya ikan itu. Lalu kemudian ketika mereka menarik dan Yohanes bilang, itu Tuhan. Petrus langsung tadinya nggak pakai baju, maksudnya nggak pakai baju gitu ya. Cuma salam Tuhan, bukan artinya telanjang, bukan. Artinya itu dia pakai celana dan sebagainya, dia nggak pakai baju. Lalu kemudian ambil baju, dia terjun ke dalam danau karena dia lihat itu Tuhan. Apa yang kita bisa belajar dari situ? Ikan ditinggalkan. Ikan itu belum ditarik loh. Kan baru setelah itu nanti dia balik lagi ke perahu, baru ditarik ikan itu. Betul enggak? Itu ikan itu ditinggalkan. Berkat yang banyak itu ditinggalkan. Dia enggak peduli dengan berkat itu. Bagi Petrus yang penting adalah kehadiran Tuhan. Amin. So, bagi saya belajar bahwa kehadiran Tuhan itu nilainya, value-nya jauh lebih dari segala-galanya. Kehadiran Tuhan jauh lebih penting daripada berkat itu sendiri. Katakan amin. Makanya orang Kristen punya mentalitas yang hebat. Katakan yes. Dia enggak peduli loh. Kalau kemudian ikan itu jala kan enggak jadi ditarik sama Petrus. Betul enggak? Itu bisa lepas ikannya. Apalagi ikan besar. Kan disebut ikannya besar-besar. Kalau ikan besar berontaknya kan lebih hebat. Betul enggak? Kalau ikan kecil kurang, saudara-saudara. Enggak bisa berontak. Saya bersyukur sungguh dalam Tuhan. Kita semuanya ikan besar tapi hatinya kecil di hadapan Tuhan. Hatinya rendah hati. Sebab kalau hatinya ikut-ikut besar bahaya, saudara. Berontaknya gede, saudara. Nah, Anda perhatikan. Bagi Petrus begitu lihat itu Yesus. Dia enggak peduli. Don't care about the blessing. The most important is Jesus present. Yesus hadir. Katakan amin. Saudara Bapak Ibu diberkati Tuhan. Saudara dapat berkat banyak. Saya lihat ada orang yang dapat pekerjaan bagus, enak. Tapi Tuhan tidak hadir. Tidak pernah sejahtera. Amin. Punya jabatan, punya tenar. Punya ketenaran, punya popularitas. Istri cantik, suami ganteng. Tapi Tuhan tidak hadir dalam rumah tangganya. Kacau balau. Halo. Makanya penting bagi kita, saudara-saudara, lebih daripada berkat, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kehadiran Tuhan dalam bisnis kita, dalam usaha kita, pekerjaan kita, studi kita, jauh lebih penting. Dia penolong yang sejati, dia adalah juru selamat saudara, dia Tuhan, dia sahabat yang setia. Saudara yang dalam Tuhan, sahabat kita di dunia bisa tinggalkan kita saat kita gagal, tapi Yesus menunjukkan kepada Petrus, dia sahabat yang setia. Katakan amin. Makanya kehadiran Tuhan jauh lebih penting. Pastikan pertanyaannya dalam hidup, dalam sekarang malam hari ini adalah, apakah Tuhan hadir dalam hidup saudara? Apakah Tuhan hadir dalam keluarga saudara? Apakah Tuhan hadir dalam pelayanan saudara? Tuhan hadir dalam bisnis, usaha, pekerjaan saudara? Itu jauh lebih penting. Katakan yes. Minta kunci D Bang Tosi. Amin. Yuk sama-sama kita nyanyi kunci D seberapa? Jalanmu tak terselami. Ya sama-sama. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna,
bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Yang diberkati katakan amin. Saudara, kehadiran Tuhan itu akan mengubah segala-galanya dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan itu akan membuat value nilai hidup kita benar-benar berubah. Dari mana itu Pak? Ya, sudah belajar dari Paulus ketika Paulus mengatakan dalam Tuhan, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi, bahkan ku anggap sampah. Dan kata sampah itu bisa diterjemahkan, saudara, dalam bahasa Yunani bisa diterjemahkan sebagai kotoran manusia, saudara-saudara. Apa yang dulu ku anggap untung, yang ku anggap sebagai kebanggaan, saudara-saudara. Sebagai sesuatu yang wah, yang wow. Karena Tuhan, dia dianggap sebagai sampah, semua dianggap sampah. Paulus mengatakan, saudara, semua aku anggap sampah karena pengenalan akan Tuhanku, kenalan akan Yesus jauh lebih mulia dari segala-galanya. Katakan amin. Makanya saudara, kita bisa bernyanyi seperti tadi. Saudara, rancanganmu penuh damai. Kita bisa bernyanyi seperti di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau beserta, artinya Tuhan hadir. Setuju? Amin. Nah, makanya saudara Tuhan dalam hidup ini, mari kita lihat, kita utamakan dulu kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Utamakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Blessing itu akan mengikuti, berkat itu akan mengikuti saudara. Katakan yes. Begitu dia lihat itu Tuhan, dia lompat. Dan saudara perlu tahu, Petrus sebenarnya, Simon Petrus punya pengalaman pahit tentang dia terjun dalam danau. Di tempat yang sama itu, apa? Dia pernah tenggelam di situ. Betul? Waktu Tuhan sudah berjalan di atas air, Tuhan suruh saya ke situ, dia berjalan. Begitu dia lihat ombak, dia tenggelam. Nah, saya nggak tahu Petrus itu saudara Tuhan bisa renang atau tidak, tapi Alkitab pernah mencatat dia pernah tenggelam. Betul nggak? Dia pernah tenggelam. Dan kali itu dia lompat, dia nggak peduli. Dia lompat, dia kan nggak tahu 150 meter saudara Tuhan dari tepi. Dia nggak tahu apakah itu dangkal atau dalam. Dia lompat saja. Yang penting aku ketemu Tuhan. Katakan amin. Saya percaya hari ini sudah diberkati dengan ini. Katakan amin. Makanya banyak orang Kristen diberkati banyak tapi tidak sejahtera. Diberkati banyak tapi enggak tenang. Diberkati banyak cepat tua, saudara. Kenapa? Tuhan enggak ada dalam hidupnya. Tuhan enggak hadir dalam hidupnya. Yang penting bagi kita kehadiran Tuhan nomor 1. Katakan yes. Anak saya sambil mau nangis mengatakan, "Pak, nilai saya kurang." Kurang berapa? Kurang 0,03, saudara. Biasanya kumlot terus, kali ini kurang 0,03, berarti nilainya 3,97. Dia nangis, "Pak, enggak bisa kumlot lagi." Saya bilang, "Nak, Papa enggak pernah tuntut itu sama kamu. Yang penting Tuhan hadir dalam kuliahmu. Tuhan hadir dalam hidupmu. Kamu berprestasi, kamu juara 1 pun enggak ada artinya kalau Tuhan enggak hadir dalam hidupmu." Katakan amin. Saudara-saudara, utamakan kehadiran Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Tuhan bilang gini, saudara. Alkitab mencatat gini. Waktu mereka mendarat, waktu Petrus itu, murid-murid sampai situ, mereka sudah melihat Tuhan sudah punya arang, api sudah menyala, lalu kemudian ada roti dan Tuhan juga sudah punya ikan. Betul nggak? Tuhan sudah punya ikan. Sudah ada ikan di situ, ada roti, ada api dan ada arang. Yang menarik adalah Tuhan bilang gini, saudara-saudara. Bawa sebagian ikan itu, ikan yang kamu tangkap itu bawa sebagian kepadaku. Betul lah? Kita baca. Saudara, saya renungkan kenapa sih? Kenapa Tuhan nggak langsung aja bikin yang banyak di situ? Langsung Tuhan bikin mujizat, Tuhan sudah punya ikan. Kenapa Tuhan masih minta lagi ikan? Saya mengajar lalu saya belajar satu hal ketika kemudian saya baca terus. Kita berkata gini, 153 ekor banyaknya. Sungguh pun demikian, jala itu tidak koyak. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Kalau kitab Lukas tadi saya bilang itu dapat ikan banyak, nggak dihitung. Kenapa? Sudah karena kecil-kecil susah ngitungnya. Saudara.
Kali ini gede-gede dihitung 153 ekor dan tidak koyak, saudara Tuhan. Itu yang luar biasa dan saya belajar sebenarnya dalam hidup ini. Saudara dan saya harus belajar mengelola berkat Tuhan dengan benar. Katakan amin. Kelola berkat Tuhan dengan benar. Katakan yes. Yang setuju katakan amin. Saudara, Tuhan tahu hati mereka sudah berubah. Kalau yang di pertama mereka dapat ikan banyak, bahkan ikan sebagian kecil-kecil, jala itu mulai koyak. Tapi kali ini lihat pertumbuhan rohani mereka, jala itu tidak koyak. Dan jala itu bicara tentang apa? Sikap hati kita, bicara tentang kapasitas kita. Ketika kita menerima berkat Tuhan, kita tahu sebenarnya kita juga punya tugas yang lain seluruh Tuhan. Kita nggak boleh pelit untuk pekerjaan Tuhan, nggak boleh pelit bantu orang, nggak boleh pelit seluruh Tuhan. Bagaimana kita bisa dipakai menjadi saluran berkat bagi orang lain? Katakan amin. Katakan amin. Makanya jalannya enggak koyak. Tapi kalau dalam hati mereka sudah pelit seluruh Tuhan, enggak bakalan saya kasih. Saya percaya itu jalan akan koyak. Makanya ada orang yang semakin diberkati kok dia semakin diberkati banyak ya. Makin diberkati. Kenapa? Karena jalannya kuat. Hatinya benar. Sikapnya benar. Cara pengelolaan berkat Tuhan itu benar. Makanya makin diberkati, makin diberkati, makin diberkati. Katakan amin. Makanya nggak salah, kitab Amsal itu berkata apa? Tuhan, ada orang yang menyebar harta tapi malah diberkati malah bertambah. Tapi ada orang yang menyimpannya dengan pelit malah berkekurangan. Tuhan kan sebenarnya nggak usah minta. Tuhan bikin aja mujizat lagi, ikan 1 jadi 4, jadi 5, jadi gampang aja. Murid-murid ada berapa di situ? Langsung dia bikin 10 ikan, bisa. Tapi kali itu ditunggu sampai mereka mendarat, bawa sebagian itu ikan itu kemari. Makanya jangan pelit. Jangan pelit untuk pekerjaan Tuhan, jangan pelit untuk membantu orang, jangan pelit seluruh Islam untuk berbagi, jangan pelit seluruh Islam Tuhan untuk pinjam bahasa saudara-saudara kita Muslim, bersodakoh. Kalau pinjam saudara-saudara Buddha, jangan pelit untuk berbuat dharma. Apalagi kalau Darmanto. Saudara. Ya, saya percaya engkau makin diberkati Tuhan karena jalamu tidak koyak. Sebaliknya ada orang yang begitu sukses berhasil menjadi sombong, enggak lama itu akan hancur, akan runtuh. Kalau jalamu kuat, engkau tahu mengelola, hatimu baik, engkau semakin diberkati dengan ikan yang semakin besar-besar. Katakan amin. Saudara dengarkan bahwa berkat itu bukan tujuan akhir dalam hidup kita. Berkat itu bukan tujuan akhir. Katakan amin. Itu sebenarnya berkat itu hanya cara untuk Tuhan. Ini sarana yang dipakai Tuhan supaya Anda dan saya mengenal Dia. Dan Tuhan ingin meneguhkan perjanjiannya. Yuk kita lihat sama-sama. Di dalam kitab perjanjian lama. Tuhan. Dalam kitab perjanjian lama sama-sama kita lihat dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang 20. Ulangan pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya ajak kita membaca bersama-sama dengan kencang suara ini. Ulangan pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Oke, sudah ketemu? Saya ajak kita mulai aja baca ayat 17 saja supaya lebih jelas. Yuk ayat 17 mulai. 1, 2, 3. Ya, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadahlah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sudah lihat, kita ulang lagi ayat 18, 1, 2, 3. Ya, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Katakan amin.
Jadi kalau saudara diberkati, itu berkat itu sebenarnya bukan untuk supaya saudara jadi sombong jauh dari Tuhan, enggak. Supaya saudara tahu perjanjian Tuhan itu pasti ya dan amin. Janji Tuhan itu bisa digenapi dalam hidup saudara. Dan supaya kita mengenal siapa Tuhan kita. Katakan amin. Jadi saya ulang sekali lagi. Saudara harus memandang hidup ini. Kalau satu saat saudara berhasil ataupun gagal, supaya engkau enggak putus asa, engkau enggak berhenti di tengah jalan, engkau enggak menyalahkan Tuhan, atau bahkan menyalahkan orang lain. Saudara harus memandangnya, gagal berhasil, itu adalah bagian dari hidup yang normal. Katakan amin. Makanya saya bersyukur, saya belajar, lalu saya enggak mau. Ini bisa saja, saudara Islam. Seperti sebagian pendeta yang khotbah gara-gara Petrus gagal nih, gara-gara dia ingin kembali dalam kehidupan lama. Kadang-kadang mulut kita juga begitu. Ini gara-gara kamu enggak setia, gara-gara kamu enggak ke gereja, gara-gara kamu enggak mau sungguh-sungguh baca Alkitab, gara-gara kamu enggak berdoa. Bisa saja kita menghakimi seseorang dengan mudah seperti itu. Tapi saudara perlu tahu, gagal berhasil bagian dari proses kehidupan yang normal. Amin. Jadi saudara-saudara, jangan kemudian kita menghakimi dengan cepat, itu justru kita menjadi berdosa. Yang kedua, saudara Tuhan, kehadiran Tuhan jauh lebih penting daripada segala-galanya. Katakan amin. Jauh lebih penting dari semuanya. Ya, yang penting saudara dengar aja nasihat Tuhan, taat Tuhan, jalan dari seperti kondisi seperti apa. Kalau Tuhan hadir, pasti ada damai sejahtera. Yang terakhir, saudara-saudara, kelolalah setiap berkat Tuhan, besar kecil seberapapun, kelola dengan benar supaya jalanmu tidak koyak. Katakan amin. Sebab kalau jalanmu koyak, berkat seberapapun akan lolos, akan lewat. Tapi kalau jalanmu kuat, justru Tuhan akan menambah-nambahkan dalam hidup saudara. Tuhan berkati kita. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Kita naikkan pujian yang tadi. Haleluya. Jalanmu tak terselami Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, Penyertaan-Mu sempurna. penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, Ya Tuhan. aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi mari kita katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan.
bersama-sama saudara-saudara. Mari kita melihat kepada Tuhan yang selalu hadir dalam hidup saudara. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, kehadiran-Mu, kehadiran-Mu. Sudah perhatikan, pada waktu murid-murid sedang berkumpul, mereka sedang berdoa, Tuhan tiba-tiba hadir. Artinya Tuhan hadir dalam ibadah, Tuhan hadir dalam persekutuan orang percaya. Tapi lebih menarik lagi, ketika mereka sedang ada di pantai, mereka sedang mencari ikan, mereka sedang bekerja, Tuhan hadir juga ada di sana. Kehadiran Tuhan begitu penting. Tuhan hadir saat kita diberkati. Tuhan hadir juga saat kita gagal. Menarik sekali bahwa Tuhan hadir di saat mereka gagal. Hampir putus asa, Tuhan hadir di sana. Saya nggak tahu kondisi saudara hari ini. Saya nggak mengerti. Tapi satu hal yang saudara sadari, Tuhan hadir bukan saja ketika engkau datang beribadah di rumah Tuhan. Bukan saja saat engkau di kamar dan berdoa Tuhan hadir. Tapi Tuhan juga hadir dalam pergumulan saudara. Tuhan hadir dalam pekerjaan saudara. Dalam bisnis usaha saudara. Pastikan Tuhan hadir. Pastikan Tuhan hadir dalam keputusan-keputusan yang engkau buat. Ketika Petrus berkata, mari kita cari ikan. Kita pergi cari ikan, yang lain ngikut. Mereka gagal, mereka berpikir pertama kali barangkali Tuhan tidak hadir. Tapi ternyata Tuhan hadir dalam keputusan mereka. Come on, mari saudara. Mari kejar kehadiran Tuhan. Minta Tuhan hadir. Hadir, saya nggak peduli situasimu lagi baik, lagi oke, atau sedang lagi down. Kau lagi ada masalah atau tidak. Kau sedang berhasil atau kau sedang gagal. Barangkali kau sedang ditipu orang, kau sedang dalam kebingungan. Kau sedang dalam persimpangan jalan barangkali. Pastikan Tuhan hadir. Minta Tuhan hadir di sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari menyembah Tuhan. Come on, mari menyembah Tuhan. Nanti saya akan berdoa buat saudara. Haleluya, minta Tuhan hadir. Hadir, Tuhan hadir. Yes, amin, amin, amin. Tuhan hadir dalam hati kita. Hadir dalam setiap, hadir dalam semua situasi hidup kami. Hadir dalam semua musim hidup kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Yes. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Saya merasa Tuhan mulai jamah setiap pribadi demi pribadi. Roh Kudus mulai bekerja dalam hati saudara. Roh Kudus sedang memulihkan hati setiap kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, Engkau ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau ada jamah dan pulihkan kami. Amin. Di setiap musim hidup, Glory. tak pernah kau biarkan Ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama semua mengangkat tangan kepada Tuhan. Bersama dengan Bapa kita lewati semua. Ya. Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yes, sekali lagi sama-sama katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau
buat saudara. Kalau hari ini Tuhan sedang berbicara dalam hidupmu, saya nggak tahu masalah persoalan situasi kondisi seperti apa, tapi Tuhan sedang berbicara dalam hidup saudara. Barangkali Tuhan sedang meneguhkan saudara, barangkali Tuhan sedang menegur saudara. Tapi kalau sudah merasa Tuhan berbicara, mari angkat tanganmu bersama saya. Saya akan berdoa buat saudara supaya Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati hidup saudara. Terima kasih. Yes, terima kasih, terima kasih. Amin. Terima kasih. Hamba berdoa malam hari ini Tuhan, firman-Mu akan terus berbicara dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan akan terimpartasi dalam kehidupan kami Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan, Tuhan lawat, Tuhan jamah hidup mereka. Kalau mereka hari ini dalam posisi yang kurang untung, dalam posisi yang kurang baik, situasi kondisi mereka mungkin barangkali tidak enak. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus hadir dalam hidup mereka. Tuhan Yesus hadir dalam hidup mereka dan mengatakan, memberitahukan, itu bagian dari proses hidup yang normal nak. Dan aku sudah menyediakan keberhasilan buat engkau. Aku menyediakan berkat buat engkau. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, lebih dari semuanya, kiranya engkau hadir dalam hidup mereka. Hadir dalam rumah tangga keluarga mereka. Hadir dalam usaha bisnis sekolah kuliah mereka. Hadir dalam hari-hari mereka Tuhan. Hadir di dalam keputusan-keputusan yang mereka buat Tuhan. Hadir bahkan dalam hal perkara kecil sekalipun. Engkau hadir kiranya dalam hidup mereka Tuhan. Dan jadilah engkau Tuhan menjadi sesuatu yang paling value, paling berarti, paling berharga dalam hidup mereka. Berkati semuanya Tuhan, teguhkan iman mereka. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami ucap syukur malam hari ini. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar di hidupku Yesus. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih buat anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sorak-sorai kemenangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Katakan haleluya. 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 Yang diberkati sama-sama kita berkata amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan Pastor Marino. Ya, haleluya. Terima kasih Pastor Samuel buat firman Tuhannya. First time, pengalaman pertama kita bersama-sama worship night seperti ini ya. Dan sungguh luar biasa hadirat Tuhan boleh kita rasakan bersama-sama. Terlebih juga terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan maupun seluruh umat Tuhan yang malam hari ini sama-sama live streaming melalui Instagram. Kiranya apa yang menjadi pergumulan doa dari saudara semua, Tuhan jawab, Tuhan berikan mujizat, Tuhan bahkan berikan pertolongan malam hari ini. Jika Tuhan bisa bekerja secara luar biasa buat kami semua yang ada di tempat ini, demikian pula saya yakin dan percaya mujizat Tuhan juga terjadi buat Anda saudara semua yang saat ini bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Dan demikian worship night pada malam hari ini. Terima kasih buat seluruh umat Tuhan
yang bergabung melalui live Instagram maupun jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Kami bersyukur buat semuanya dan kita akan sama-sama kembali di minggu depan. Dan terima kasih buat Pastor Samuel dan seluruh pelayan Tuhan yang malam hari ini melayani. Dan saya juga persilakan untuk malam hari ini Pastor Samuel untuk menutup dalam doa berkat. Ya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur malam hari ini Engkau berkenan hadir di tengah-tengah worship night yang kami lakukan Tuhan. Engkau telah memberikan firman-Mu bagi kami. Engkau telah menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Itu kami terus semakin kuat dan semakin yakin bahwa rencana Tuhan ya selalu yang terindah dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberkati terus pekerjaan Tuhan di AGP Samarinda dan hamba juga berdoa anak-anak-Mu yang mengikuti melalui live Instagram diberkati Tuhan juga. Tuhan amen. Dilawat Tuhan juga sedemikian amen. rupa ya Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terus Tuhan jagai, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Kami bersyukur situasi kondisi COVID yang terus membaik. Namun Tuhan kami berdoa Tuhan ada virus yang lain sedang melanda Tuhan, binatang-binatang peliharaan dan juga Tuhan ada virus hepatitis akut Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong pemerintah, menolong para medis sehingga bisa mengatasi semuanya ini ya Tuhan. Dan kami boleh benar-benar kembali beraktivitas seperti sedia kala ya Bapak. Tuhan memberkati provinsi kami Kalimantan Timur, Tuhan berkati kota kami Samarinda ya Tuhan. Biar kemurahan dan berkat Tuhan terus melimpah dan rencana pembangunan ibu kota yang baru akan terjadi dengan pertolongan Tuhan dalam nama Yesus ya Tuhan. Biar semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua yang telah hadir pada malam hari ini. Berkati pelayan-pelayan Tuhan sudah terlibat malam hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh terus melihat rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Mari umat Tuhan kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Saudara yang sedang mengangkat tangan, kalau engkau sakit pulanglah dengan kesembuhan. Amen. Saudara yang mengangkat tangan hari ini sedang gundah gulana, pulang dengan keyakinan dan dengan pertolongan Tuhan yang nyata. Engkau yang sedang mengangkat tangan, sedang menghadapi pencobaan, pulang dengan kemenangan daripada Tuhan. Karena itu malam hari ini terima berkat, anugerah, kasih sayang, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Belas kasihan, cinta kasih dan keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan dan pengurapan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, menyertai keluarga saudara, menyertai usaha bisnis, pekerjaan, sekolah, kuliah, hari-hari kegiatan-kegiatanmu, pelayananmu disertai Tuhan. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya hidupmu diberkati. Sama-sama yang diberkati kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan